mencari ilmu perintah agama, dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa TVRI Jawa Timur, senang sekali saya Azizah Prastika dapat kembali menyapa Anda kali ini dalam program kesayangan kita, apalagi kalau bukan Assalam, ayo sinau agama Islam. Dan kali ini Assalam hadir dengan format yang berbeda, yaitu format virtual. Kalau biasanya Assalam bisa bersama-sama di studio, kita bisa berkumpul 100 sampai 150 dari jamaah majelis taklim berbagai wilayah di Jawa Timur atau Surabaya. Namun kali ini kita akan mencoba format baru, yaitu format virtual. Karena kali ini kita sedang ada dalam masa pandemi. Dan pemirsa, tema kita pada hari ini adalah merajut kembali tali silaturahmi. Kebetulan juga masih ada di bulan Syawal, kita sedang merajut kembali silaturahmi. Dan alhamdulillah telah hadir di studio yaitu Dr. Andes Ahmad Suudi Sulaiman selaku pengasuh program Assalam. Langsung saja kita sapa pemirsa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Lancar silaturahminya Ustadz walaupun ini di masa pandemi ya Ustadz. Meskipun dengan video call. Video call ya Ustadz ya, Gitu. tapi insya Allah bermaaf-maafannya, merajut kembali silaturahminya, Betul, kembali tetap berjalan ya Ustadz ya. Baik. Ustadz, tema kita hari ini merajut kembali tali silaturahmi Ustadz. Kalau kita bicara soal merajut silaturahmi Ustadz, sebetulnya kenapa sih Ustadz kita harus menjaga silaturahmi Ustadz? Ya begini, satu, kalau seorang itu punya salah kepada Allah atau kepada sama manusia, dalam hal minta maaf, itu masih mending punya salah kepada Allah. Meskipun ngomong semacam tidak boleh. Yang baik dan benar, manusia itu kepada Allah tidak punya salah, kepada sama manusia pun juga tidak punya salah. Cuman kalau kita punya salah kepada Allah, maka kapanpun dan dimanapun kita bisa tobat, istighfar dan mohon ampun kepadanya. Tapi kalau kita punya salah kepada sama manusia, selama belum ada akad antarodin saling memaafkan, besok hakul adam itu sangat-sangat berat sekali konsekuensi logisnya di hadapan Allah. Ya Allah. Makanya alhamdulillah kita hidup di Indonesia itu sangat bersyukur ada akulturasi budaya, meskipun bahasa Al-Quran mengatakan silaturahim, kemasannya bisa unjung, bisa riayan, bisa biasanya dikemas dengan istilah rapat famili, halal bihalal maupun arisan keluarga. Itu kan semuanya casing. Esensinya tetap satu, adalah silaturahim. Nanti isinya bisa saling doa dan saling minta maaf. Betapa cerdasnya ulama kita dulu cara mengemas yang namanya budaya silaturahim ini. Kenapa penting? Sebab kita dilarang oleh Allah untuk memutuskan tali kekerabatan. Ya Allah. Kalau ada orang memutuskan tali kerabatan, berarti putus jalan menuju surga Allah. Masya Allah. Berarti sudah putus jalan menuju surga Allah. Yang nomor dua, kata Rasulullah, amal ibadah yang dikes pahalanya itu ada silaturahim. Asra'ul amali thawaban silaturahim. Amal ibadah yang dikes pahalanya oleh Allah itu adalah silaturahim. Makanya kalau ada orang berangkat nawaitu silaturahim, dari rumah menuju yang dituju, itu seakan-akan dia berjalan di atas taman surga Allah. Subhanallah. Ini merupakan bentuk apa? Motivasi dan dorongan. Kenapa sih? Sebab silaturahim itu kayaknya berat sekali. Berat sekali. Tapi dampak manfaatnya bisa dirasakan di dunia, apalagi kelak di akhirat. Katanya kalau silaturahmi itu juga memperpanjang usia, memperbanyak rezeki. Nah itu bagaimana Ustaz? Begini, ada hadis Nabi mengatakan, man arada yubsata fi rizki wa insya'alahu fi umrihi falyasil rahim. Barang siapapun ini,
ingin rezekinya dilapangkan oleh Allah dan usianya dipanjangkan oleh Allah, salah satu kunci yang paling utama itu adalah silaturahim. Itu adalah silaturahim. Kenapa silaturahim banyak rezekinya? Begini, rezeki itu tidak harus berbentuk finansial. Awak waras rezeki, rumah tangga yang tentram dan damai itu rezeki, putra-putri yang sukses soleh-solehah itu rezeki. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang perjodohan itu bisa lewat silaturahim. Wah, betul Ustaz. Kadang-kadang lapangan pekerjaan anaknya selama sekian nganggur, setelah selesai mendirikan kuliahnya kok nganggur, biasanya jalan silaturahim. Itu kan bisa termasuk rezeki. Kenapa dipanjangkan usianya oleh Allah? Bisa jadi memang dipanjangkan oleh Allah. Kalau usianya memang tetap sesuai dengan ketentuan Allah yang bagus zaman azali, karena orang silaturahim itu mesti jadi pembicaraan orang. Gak koyok bapakmu wae. Tung wong iku. Nah, karena kebaikannya terus diomongkan, seakan-akan masih hidup meskipun yang bersangkutan meninggal dunia. Masya Allah, ternyata begitu ya Ustaz ya. Itu aplikasinya, terjemahnya begitu. Bisa memang langsung dipanjangkan Allah karena kemurahannya, karena kudrat dan iradanya Allah. Kalau memang usianya tetap, tapi namanya diperbincangkan orang. Gak koyo iku wae, tung paling entengan iku terus. Meskipun orangnya tidak ada, karena namanya dibicarakan seakan-akan masih hidup. Itu terjemahnya adalah dipanjangkan usianya oleh Allah. Itu tidak akan mungkin terjadi kalau orangnya tidak mau bersilaturahmi, tidak kenal banyak orang, kebaikannya tidak diketahui oleh banyak orang, begitu ya Ustaz ya. Masya Allah. Yang nomor 2, Nabi Sulaiman pernah dawuh, alfu sodikin qalilun wa adwun wahidun kafirun. 1000 teman itu sedikit jika dibandingkan dengan musuh satu. Kalau kita punya banyak teman, berjumpa kemana-mana biasa. Biasa kan, paling hai-hai aja, ngomong seadanya. Tapi kalau kita punya musuh satu, mau ke majelis taklim, wah jangan-jangan ada musuhku. Mau ke mall, jangan-jangan ada musuhku. Mau ke alun, jangan-jangan padahal satu. Apa artinya? Hidup jangan sampai punya musuh. Nah, silaturahim salah satu untuk menghapuskan yang namanya permusuhan. Dan ini sangat berat sekali, Banyak orang yang justru ibaratnya kalau kita ada kemarahan sedikit gitu langsung saya tidak mau bertemu lagi dengan orang itu, memutus. Nah, itu bagaimana Ustadz? Wah, itu sudah saya katakan seperti memutusnya jalan menuju surga. Misalnya, yang sering terjadi tanda kutip biasanya kalau antar keluarga itu masalah warisan. Ya Allah. Masalah warisan. Gak tepak, gak dulur-duluran, gak paten. Wassalam. Padahal satu darah, Ustadz ya, satu nasab. Wassalam, ya. Kalau ada orang mengatakan begitu berarti wassalam. Dia telah memutuskan apa yang sudah disambung oleh Allah. Kalau sudah diputus, berarti dia memutus jalan menuju surga Allah. Tak main-main. Tak main-main silaturahim itu. Sehingga apapun jangan sampai kita keluar kata-kata seperti itu ya Ustaz ya. Jangan sampai. Makanya meskipun dalam kondisi pandemi ini kan, sarana telekomunikasi yang canggih kita manfaatkan. Baik. Dulu pakai kartu lebaran. Masih ingat? Ya. Baru setelah itu ada apa itu? SMS ya? Ya, SMS. Terus bergang sampai sekarang ini. Nah, sekarang lebih teknologi itu memudahkan kita untuk memperdekat jarak. Ya. Yang nomor 2, kalau dulu pakai telepon biasa manual tidak bisa saling melihat, sekarang pakai video call seakan-akan kita berhadapan bersangkutan. Ya kan? Meskipun kita nggak bisa mencicipi hidangan yang ada di rumahnya. Itu yang kurang ya Ustadz ya. Tapi Ustadz ini sudah bergabung juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Sabilul Mutakin Pondok Chandra Indah Sidoarjo, pimpinan Hajah Nuri Muhajir. Mereka sudah bergabung dengan kita melalui virtual Ustadz. Nah, langsung saja kita sapa dulu ya Ustadz ya. Apa kabarnya ini ibu-ibu sekalian, ini kita sambung silaturahmi walaupun dengan virtual ya Ustadz ya. Baik. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, senang sekali. Tidak bisa hadir di studio, tapi insya Allah kita semangat ya Bu ya untuk merajut kembali silaturahmi di Asalam ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita temanya hari ini kebetulan merajut kembali tali silaturahmi ya Bu ya. Jadi bagi ibu-ibu nanti yang punya pertanyaan tentang merajut kembali silaturahmi, itu caranya seperti apa, nilainya bagaimana, pahalanya, Ibu langsung bisa tanyakan ke Ustadz yang hari ini sudah hadir di studio TVRI Jawa Timur ya Bu ya.
Baik. Ustadz, kita lanjut kembali sambil menunggu ibu-ibu juga pertanyaan. Mungkin kita bisa bicara soal kalau Ustadz ada orang yang sebetulnya tidak mau meminta maaf gitu Ustadz. Tapi sebetulnya dia ada salah. Nah, tapi di sisi lain, dan memang kenyataannya dia salah Ustadz. Kemudian yang menjadi korban kesalahannya ini karena melihat, ini orang kok punya salah tidak mau minta maaf gitu Ustadz. Akhirnya keluar kata-kata yang seperti tadi Ustadz sampaikan. Wah, ini orang udah salah nggak mau minta maaf. Nah, ini seperti apa Ustadz? Kalau begini kira-kira harusnya seperti apa Ustadz? Orang yang mengaku benar dan merasa tidak punya salah meskipun dia salah itu satu kesombongan. Masya Allah. Dan ini termasuk daripada perilaku syaitan. Setan pernah dideportasi oleh Allah. Dan ingat, surga itu diciptakan bukan untuk orang yang sombong. Ya Allah. Surga itu diciptakan bukan untuk orang yang sombong. Kalau dia merasa benar, padahal dia salah, tidak mengakui kesalahannya dan tidak mau minta maaf, itu kan setan. Itu kan setan, salah satu di antaranya. Makanya diharapkan dengan silaturahim semacam ini, sekaligus kita informasikan kepada jamaah dan pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada. Kadang-kadang dikemas dalam ada istilah rapat famili, kemasan halal bihalal. Kalau memang tidak memungkinkan, kalau ada saudara tua, dia mentang-mentang, gak aku dulur tua legati parani kau gak gelem, jangan. Ya itu keangkuhan. Ya Allah. Bisa jadi saudara kita yang di desa, kondisinya yang tidak memungkinkan untuk datang, apakah karena finansial. Jangankan kos yang dikeluarkan untuk menuju pada saudara tertuanya, buat makan lo gak ono. Ya Allah. Dalam kondisi semacam ini justru yang tua itu lebih bijaksana. Tak paranane rek adikku. Ya Allah. Nah, itu tambah double itu pahalanya. Satu sisi membahagiakan adiknya, sisi lain terjadi yang namanya silaturahim dan saling memaafkan. Ya, apalagi dibawakan oleh-oleh yang tidak pernah dimakan oleh adiknya di desa karena kondisi. Baik. Ya. Jadi jangan patok bangkong, gak aku dulur tua gak diparani, gak paten, gak dulur. Jangan, itu kesombongan dan terhapus namanya dalam jadwal di surga. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya, berarti, itu salah satu di antaranya. Berarti sebetulnya kesombongan ini bisa menjadi penyebab orang salah satu di antaranya. Baik, barangkali apa lagi Ustadz yang bisa membuat orang itu akhirnya secara tidak langsung atau mungkin secara sengaja memutus tali silaturahmi. Tadi kesombongan jangan sampai ada di diri kita ya Ustadz ya. Termasuk cabang daripada kesombongan itu gengsi. Gengsi ya Ustadz ya. Kemenyek, gak level aku kumpul. Ya Allah. Itu kan termasuk kategori orang kemenyek. Siapa tahu kemenyek? Ya gengsi itu tadi ya Ustadz ya. Kemenyek orang sih begetel itu. Masya Allah. Makanya mohon maaf, nanti biar dibaca oleh ibu-ibu Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 itu dengan terjemahnya, ya di situ kita dilarang memutuskan tali kekerabatan dan harus dianjurkan. Yang diundang itu ya ayyuhalladzina amanu, perintahnya takwa. Nanti kaitannya dengan silaturahim. Makanya dulu waktu kita kanak-kanak, mesti orang tua itu ngajak kita, melok nandi, pakde, wabet dijak dikenalkan, biar nggak kepaten obor, dikenalkan ini kakaknya ayah, ini ibunya, ini kakaknya mama, kamu manggilnya Pak D, Bude, ini adiknya papa, kamu panggilnya terserah, paman, pada tante, terserah. Itu kan istilah saja. Yang penting dikenalkan. Kepada anaknya, kamu pernah manggilnya Mas, pada adiknya mama, kamu panggilnya Dik, ditunjukkan. Apa tujuannya? Ada istilah ben gak kepaten obor. Baik Ustadz. Ya. Nah Ustadz tadi sempat disinggung kalau perintah menjaga silaturahmi adalah dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 ya Ustadz ya. Mungkin kita persilahkan untuk ibu-ibu yang menjadi jamaah kita pada hari ini Ustadz untuk membacakan Quran surat An-Nisa ayat 1. Silahkan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Silahkan terjemahnya Ibu. Dilanjutkan dengan terjemahnya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Silakan Ustaz penjelasannya. Tadi ada kata-kata jangan sampai memutuskan kekerabatan meskipun dengan menggunakan bahasa dan pelihara. Kita disuruh untuk merajut kembali, ya bisa jadi karena kesibukan mungkin sampai kita terlupakan bahwa kita punya sepupu, punya mindoan, ya kan? Atau mohon maaf, meskipun nanti ada ancaman dari Allah karena dia merasa punya kedudukan, sampai dia memutuskan kekerabatan yang lainnya. Nanti pada surat Muhammad itu, ya, nah, itu satu keangkuhan, dan Allah tidak suka kepada hal-hal yang angkuh. Yang berak sombong cuman Allah. Al-Jabbarul Mutagabbir itu cuman Allah. Kenapa? Ya mumpuni. Semuanya diatur Allah, semuanya dicukupi oleh Allah. Lah kita manusia apa? Lemah, tidak berdaya, penuh dosa. Kok berani-beraninya ya? Contoh kecil, dengan corona semacam ini semuanya sudah kalang kabut. Itu sekali. Bagian yang sangat terkecil dari makhluk Allah yang disebut dengan corona. Jangankan manusia, seluruh dunia kelabakan. Lalu bagaimana kalau hanya kita perorangan punya kelebihan mungkin di bidang ilmu, mungkin di bidang materi, mungkin di bidang ketampanan dan kecantikan, kalau sombong. Sangat naif sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menghilangkan itu semuanya, salah satu di antaranya ayo kita silaturahim. Bahasa orang kampung bisa jagongan kalau dulur-dulur, kepethuk maneh ben nyambung, kemasan acaranya terserah. Apa namanya itu bagian casing, tapi esensinya di situ adalah silaturahim. Isinya kan bagus, saling doa. Saling minta maaf, menginformasikan keluarga, dan ingat, kadang-kadang ada seorang keponakan anaknya sakit, cucu ponakan sakit, gak sembuh-sembuh. Justru ketemunya waktu silaturahim. Contoh, ada seorang keponakan datang pada Pak D-nya. Kok lama gak pernah sini? Ya Pak D, mohon maaf. Namanya kenapa? Nah, saya sakit, gak kunjung sembuh. Sakit apa panas. Sudah ke dokter, sudah 4 dokter spesialis, nggak ada perubahan. Sudah dipijitkan barangkali habis jatuh, lesu atau kedelinges kata orang Jawa. Sudah. Lah kok masih panas? Cobaan. Ibumu yo adikku iku biyen lek waktu loro oleh mbahmu diparutkan kunyit, kasih madu sama kuningnya telur itu koplok minumkan. Begitu dicoba diminumkan sembuh. Dari mana ini? Silaturahim. Rezeki. Termasuk bisa menambah usia panjang, ya kan? Buktinya dokter spesialis nggak apa, pasti belum bisa menyelesaikan masalah anaknya, tapi dengan silaturahim selesai. Jadi banyak sekali silaturahim manfaatnya. Ya kan? Sampai kita kehilangan nilai-nilai dan manfaat yang segitu besar dari silaturahim. Di antaranya begitu. Baik. Yang nomor 2, biasanya orang silaturahim itu kan tidak harus momentum Idul Fitri. Sekali lagi ini budaya. Budaya di Indonesia itu lewis Idul Fitri mesti kaitannya dengan silaturahim. Makanya kalau kemarin waktu Ramadan TVRI mengadakan bakasan mudik, itu hakikatnya adalah silaturahim. Itu silaturahim hakikatnya.
diewangi kos berapapun tidak masalah. Sing penting kepethuk dulur, kepethuk konco. Wah, itu kan ratu kebahagiaan. Lah kalau sudah ketemu dengan keluarga, famili, terus bahagia. Bahagianya hati kan menambah imunitas. Betul Ya, itu salah satu di antaranya. Jadi banyak yang dihasilkan lewat silaturahim. Meskipun caranya berbeda-beda ya kan. Kadang-kadang nanti kita ke rumah bertamu kepada adik, sepupu, pakde. Biasanya diterima tuan rumah di depan pintu, ya kan? Kita saling ikhlas jabat tangan, saling memaafkan. Kita dipersilakan masuk, kita disuguhi dengan kemampuan mereka. Saya pengajian saya di mana saya katakan, nanti kalau mau pulang jangan lupa minta maaf lagi. Kenapa? Tidak menutup kemungkinan selama tinggal masuk sebentar tuan rumah dirasani. Ya Allah. Udah cicipi kuenya, wis awal talot kan. Ya Allah, baru minta maaf ya, Ustaz ya. Berarti kalau dia dengar, memutuskan kekerabatan. Ya Kenapa? Allah. Mesti kan dia marah. Kon rene iki silaturahim mau niat golek badokan, kan begitu Ya bahasa Allah. Surabaya. Benar. Putus nanti. Ya Allah. Itu kan nggak pernah terfikir ya kan. Udah cicipi minumannya, wis pahit koyo wongi. Ya Allah. Misalnya dengar orangnya begitu terus gimana, ya kan? Nah, makanya sebaiknya waktu kita silaturahim, katanya momentum itu saling umat, tatkala kita ndak pulang, tolong minta maaf lagi, Sik tah njaluk sepuro silaturahim kok wis ngrasani maneh. Ada, kalau misalnya mungkin saya bisa menarik tadi dari penyampaian Ustaz tadi, mungkin juga tidak mau memahami orang lain, itu juga bagian yang akhirnya menimbulkan tadi ya Ustadz ya, kemarahan, dan akhirnya bisa jadi kemarahan atau ketidakcocokan yang akhirnya kembali lagi memutus tali silaturahmi. Jadi kalau ada ketidakcocokan barangkali harusnya kita lebih memahami, begitu ya Ustadz ya. Dalam kultur budaya masyarakat Jawa itu ada istilah ngomongno wong, memanusiakan manusia. Baik. Ada ungkapan iso rumongso, ojo rumongso biso. Kamu harus jangan rumongso biso. Sing iso bisa rumongso. Jadi kita mengerti, ojo sok mengerti, tapi dia bisa merasa rumongso bisa itu jangan, bisa rumongso. Nah, bahasa Jawa itu kan filosofinya tinggi sekali. Baik. Ya. Baik. Berikutnya mungkin kita sudah bisa masuk ke ayat yang berikutnya ya Ustadz ya, yaitu tadi Quran Surat Muhammad ayat 22 ya. Iya. Kita persilahkan untuk terjemahnya aja enggak apa-apa. Ya, ibu-ibu yang bergabung melalui virtual, silahkan kami persilahkan untuk membacakan Quran Surat Muhammad ayat 22, langsung terjemahannya saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Sadaqallahu azim. Makanya tadi saya katakan, salah satu di antaranya itu kan karena kesombongan. Kesombongan bisa jadi karena kekuasaan. Kesombongan bisa jadi karena materi. Kesombongan bisa sesuatu yang lebih dari yang lainnya. Sehingga kalau ada orang tidak mau datang kepada dia, apakah dia familis, gak usah, gak famili, gak paten, paling-paling kalau rene yang jadi sumbangan. Ya Allah. Itu kan sudah memutuskan tali kekerabatan. Ada unsur istiza, penghinaan. Ya Allah. Itu kan double-double itu nanti. Nah, makanya diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran surat 47, surat Muhammad ayat 22, apakah dengan kamu berkuasa, punya kelebihan di antara yang lainnya, terus kamu memutuskan tali kekerabatan? Ya Allah. Itu berarti kan, apakah dengan begitu kamu sudah menutup jalanmu menuju surga? Ya Allah. Artinya jangan. Justru dengan materi, justru dengan kekuasaan berbentuk materi atau yang lainnya, kita jadikan sarana untuk menciptakan kebersamaan di antara kita. Makanya kadang-kadang saya angkat tangan. Ada orang di desa, karena kekayaannya, isok ngumpul no duluri kabeh. Wis sudah,
yang asalnya nggak punya pekerjaan dibantu, dikerjakan di perusahaannya dia. Sehingga kalau ada apa-apa dinikmati bersama. Sehingga tercipta perusahaan Bani A. Semuanya dari cucu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Itu dahsyat sekali. Itu bahagia dunia, bahagia akhirat. Insyaallah, Dan ya, sekarang ya. nggak langsung memperlebar jalan menuju surga Allah. Ya Allah. Ya. Harusnya kekuasaan itu justru menjadi jalan berarti ya Ustaz Iya. ya, untuk kembali kekuasaan, materi, apa-apa yang menjadi titipan dari Allah itu harusnya tadi ya Ustaz ya, jadi Iya. jalan silaturahmi yang nanti akan kita sendiri yang merasakan Iya, ya Ustaz betul. ya, Nggih. dibukakan jalannya lebar-lebar menuju surga. Luar biasa sekali Ustaz. Ustaz, sedikit mungkin kalau kita tipsnya dari pembahasan tadi, bagaimana supaya kita itu bisa terus menjaga tali silaturahmi, tidak terjebak dalam kesombongan begitu Ustaz, tidak terjebak dalam pamer kekuasaan sehingga tidak mau melanjutkan silaturahmi. Supaya tidak begitu, bagaimana Ustaz caranya? Satu, tanam ke dalam hati kita. Tatkala kita berangkat silaturahim, ayo kita menuju jalan surga Allah. Berarti tujuannya bukan kepada yang bersangkutan, meskipun tujuannya ke sana, tapi kita menuju jalan surga Allah. Itu sudah, itu untuk menciptakan ghirah, semangat, jadikan diri motivasi model semacam itu. Dan ingat lo ya, tatkala pra kemerdekaan maupun awal kemerdekaan, negara itu banyak masalah. Itu diselesaikan lewat silaturahim, tidak ramai di mass media, tidak ramai di grup WA. Nah, ini Problem ya, besar itu diselesaikan oleh para tokoh-tokoh kita dengan silaturahim, ngopi, mangan gorengan pohong, selesai. Baik, Urusan besar itu. Baik. Sebetulnya bisa jadi jalan Oh, untuk iya. menyelesaikan masalah besar. Iya. Menarik sekali Ustadz pembahasan kita, tapi sepertinya kita harus break sebentar Nggih, Ustadz. nggih. Oke. Mirsa, kita akan kembali dalam Assalam setelah yang satu ini. Assalam, assalam di TVRI Jawa Timur. Assalam. Mirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Assalam. Tema kita pada hari ini adalah merajut kembali silaturahmi. Dan hari ini spesial sekali, Assalam hadir dengan format baru yaitu format virtual. Kalau biasanya kita hadir bersama-sama bisa berkumpul bersilaturahmi langsung di studio TVRI dari ibu-ibu jamaah-jamaah di Jawa Timur, namun kali ini kita karena COVID-19, pandemi COVID-19, kita berkumpul melalui virtual. Tapi insya Allah tidak akan mengurangi semangat kita dalam berthalabil ilmu dan tentu saja bersilaturahim. Baik, saya kembali lagi ke Ustadz Suud. Ustadz, kalau kita bicara soal silaturahmi, ada ayat berikutnya ya Ustadz ya, yaitu Ar-Ra'd ayat 21 ya Ustadz. Kita langsung saja masuk ke pembahasan Ar-Ra'd ayat 21. Kami persilahkan untuk ibu-ibu jamaah yang telah bergabung secara virtual untuk membacakan surat Ar-Ra'd ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Shadaqallahul azim. Silahkan terjemahnya Ibu. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan. Dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Shadaqallahu azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Silakan. Coba. Ini kaitannya diperintahkan Allah untuk menghubungkan apa yang sudah dihubungkan oleh Allah. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, berarti kan tidak boleh memutus. Tidak boleh memutus. Dan ingat kata Rasulullah, min akbaril kabairi salasatun. Dosa yang paling besar di antara rentetan dosa terbesar itu ada 3. Ranking pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Nomor 2, wa'ukukul waliden, durhaka kepada kedua orang tua. Ya Allah.
Nomor 3, waqat'ir rahimi, dan memutuskan tali kekerabatan. Ya Allah. Termasuk 3 rangkaian dosa besar, dari dosa yang terbesar itu, nomor 3 itu adalah memutuskan tali kekerabatan. Jangan sampai. Sejajar dengan mensekutukan Allah Iya. ya, Masya Allah. Jangan sampai itu. Ya Allah. Nah, Masya Allah. Apalagi nanti kalau katanya dengan hukukul walidain. Termasuk nanti silaturahim itu tidak harus momentum Idul Fitri. Anak kepada orang tua juga sama. Kemana? Biasa silaturahim. Meskipun bahasanya bukan silaturahim. Nanti kangen ibu, kangen mama, sambang, atau dibalik. Tapi kalau kita sudah berkeluarga, justru dibalik. Harus anak kepada orang tua. Baik. Nah, silaturahimnya ke sana. Agak nyimpang sedikit ya. Tapi dalam koridor silaturahim cuma anak dengan orang tua. Kita kan nggak pernah mikir. Berapa kali orang tua kita nyuapin kita langsung dengan tangannya. Ya Allah, betul sekali. Katakan mulai usia 0 sampai 5 tahun. Sehari 2 kali. Ya kan? Sementara usia hari itu 365. Berarti dalam sehari semalam paling tidak itu 750 kali orang tua kita nyuapi. Kalikan 5 kali. Kalikan 5 itu berapa itu? Hampir 3.000, 4.000-an. Nyuapin. Ya. Itu baru nyuapin. Belum nanti mohon maaf, nyebokin. Pertanyaannya sekarang, pernahkah kita nyebokin orang tua? Ya Allah. Pernahkah kita nyuapi langsung dengan tangan kita? Ya Allah. Tapi kenapa begitu dengar kata orang tua kangen kok kita menunda-nunda ke sana? Masya Allah. Betapa lagi sakit kok kita malah tambah marah-marah. Saya nggak bisa membayangkan itu. Makanya ada ungkapan begini. Berapa kali kamu haji? Berapa kali kamu umroh? Berapa triliun kamu sodako? Begitu kamu gores hati ibumu, maka putus pintu surga dari. Ya Allah, auzubillahi min dzalik. Berarti Ya jangan kan? sampai ya, Ya. Ustaz ya. Artinya apa? Silaturahim itu kalau misalnya tidak harus dengan yang lain family, dengan orang tua jangan dong. Harus ini. Harus. Kalau kondisi memang begini, misalnya kan banyak keputusan kebijakan di desa itu kan masih di lockdown. H-7, H+7, atau H-2, H+5, kita nggak bisa datang. Kan sekarang ada sarana, kita ngomong lewat video call. Ngapunten Bu, tasik derang asal, kampung teng mriku nggih ngeten bla 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 bla. Itu bisa memaklum. Tapi begitu mohon maaf, selesai ya kita cepat ke sana. Sudah berkeluarga? Sampun. Ya, anaknya berapa? Belum. Nah, mudah-mudahan cepat punya anak. Insya Allah. Artinya begini, kalau kita sudah punya anak seperti saya besar-besar, kalau sudah momentum Idul Fitri, kan saya cepat kapan anakku sini, kapan? Ya Allah. Maunya orang tua itu anak dianggap selamanya anak. Kadang kita tidak pernah memahami bahwa anak itu punya kesibukan. Mungkin bisa dengan mertuanya, dengan anaknya yang lain, karena sudah punya cucunya misalnya. Kadang-kadang kita orang tua enggak. Nah, meskipun demikian, yang namanya anak ini jangan dijadikan alasan. Seandainya iya, ngomong aja yang bagus. Nggih Bu, sebentar Bu. Kalau kita sing ngeratos mantu kula, butune. Biar apa? Tetap yang namanya nyambung dengan kata-kata yang menyejukkan. Saya talah, sampean nggak ngerti aku nggak? Sudah. Nah, ini jangan sampai akhirnya menggores hati orang tua ya Ustadz ya. Satu di antaranya. Nah, yang terpenting dari silaturahim ini, Masya Allah. Kenapa sih ada istilah kepaten obor? Ini pernah terjadi kisah nyata. Anak muda, sepeda motoran, senggolan, sampai terjadi berkelahi. Ya Allah. Diamankan di polsek, orang tuanya dipanggil. Ternyata itu adalah keponakannya, anak kan saudaranya. Ya Allah. Siapa yang salah? Orang tua. Karena tidak merajut silaturahmi ya Betul. Ustadz ya. Ya Allah. Jadi tawuran, ponaan, podo-ponaan. Masya Allah. Sampai bisa begitu Ya. karena tadi tidak Nggih. merajut silaturahmi. Satu di Jangan antaranya. sampai. Baik, Makanya silaturahim dahsyat sekali pengaruh duniawi maupun ukhrawinya. Baik Ustaz. Tapi sebelum kita lanjut Ustaz, Nggih. saya juga ingin mengajak ibu-ibu yang sudah bergabung secara virtual, yaitu ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Sabilul Mutakin Pondok Chandra Indah Sidoarjo. Barangkali ibu-ibu juga mau mengajukan pertanyaan, kami bisa menerima ya Ustaz ya. Ya, monggo. Kemudian juga barangkali untuk pemirsa di rumah yang punya pertanyaan seputar merajut silaturahmi bisa bergabung di line interaktif kami yaitu di 031 5678 216. Baik, kita lanjut lagi ya Ustadz. Nggih. Ustadz,
Kalau kita bicara silaturahmi, sebetulnya Rasulullah sendiri, Ustadz, bagaimana sih memberikan teladan kepada kita semua tentang silaturahmi, merajut kembali silaturahmi? Oh, Masya Allah. Rasulullah itu uswah, panutan yang dahsyat itu. Sampai hal-hal yang akal nalar kita nggak pernah nyambung, itu Rasulullah diperhatikan. Contoh kepada Ummur Rodo'ah, ibu susuannya. Apakah kepada Halimatus Sa'diyah? Itu kalau beliau masih punya ada semacam hadiah itu, ingat ibunya, tolong antarkan ini ke ibu saya. Ya Allah. Bentuk silaturahimnya tidak face to face, tapi berbentuk hadiah. Sebab silaturahim bisa berbentuk hadiah semacam itu, nyambung, itu kan sarana. Itu masih ingat itu. Begitu ibunya datang, betul, luar biasa. Serbannya itu dibeber. Ya Allah. Sebagai karpet merah penghormatannya dia. Ya Allah. Nah, itu salah satu di antaranya, itu Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu satu sisi sering nyambangi putrinya yang namanya Fatimah. Nah, itu bentuk silaturahim diajarkan. Satu sisi Fatimah sendiri pun juga saling pada Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu kalau mengabsen sahabatnya, itu waktu sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah subuh misalnya, mana fulan tidak ada. Sakit ya Rasul, ayo kita ke sana semuanya. Masya Allah. Iyadatul marid, besuk orang sakit, silaturahim kan itu. Double ya Ustaz Ya, ya? double itu. Jadi banyak yang dicontohkan Rasulullah, sebab panutan yang paling utama, contoh uswah yang ya Rasulullah. Jadi banyak cara yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, meskipun dengan face to face langsung, berbentuk hadiah juga sering. Itu Rasulullah. Memperhatikan membesuk yang sakit. Betul, itu ya Ustaz ya, luar biasa. Nah ini Ustaz, ingin sekali rasanya, pasti saya yakin juga pemirsa di rumah sudah, betapa tingginya nilai silaturahmi, nilai pahalanya, keutamaannya, begitu ya Ustadz. Tapi barangkali ada yang sudah terlanjur Ustadz, jadi sudah lama sekali karena mungkin ada konflik keluarga, atau mungkin ada pertengkaran, akhirnya sempat terputus tali silaturahminya Ustadz. Lantas bagaimana Ustadz untuk memulai kembali agar tali silaturahmi ini kembali terajut dan jalan menuju surga ini kembali terbuka Ustadz? Ya. Orang yang terbaik itu adalah orang yang pernah melakukan kesalahan dan sadar akan hal itu, lalu tidak segan untuk minta maaf. Baik. Kalau misalnya masing-masing karena gengsi, bisa lewat jalan tengah. Baik. Lewat jalan tengah. Nah, jalan tengah ini isinya jangan sebagai provokator. Wah, ini justru dusta untuk menyambungkan dua kerabat yang sekian lama putus itu boleh. Contoh, Bun, ada salamnya dari Bunda A. Suami itu baik. Dia merasa menyesal kenapa dulu terucap kata-kata begitu. Mau minta maaf, Bu. Cerita pada sini hal yang sama. Padahal gak dirongkon, bujuk dalam ini boleh. Wah, subhanallah. Tujuannya untuk mempersatukan dua famili, dua teman karena putus silaturahminya di samping ini boleh hal semacam. Baik. Ya. Selain itu Ustadz, tadi kita bisa menambahkan mediator, barangkali untuk menggugah pribadi kita sendiri. Kalau memang tidak memungkinkan Ustadz, ini ada mediatornya atau yang menjadi perantara supaya kita sendiri termotivasi untuk kayaknya saya yang mulai duluan ini harusnya. Nah, supaya begitu Ustadz, bagaimana? Coba memahami agama. Nah ini nih. Memahami agama. Apa sih dampak positifnya orang silaturahmi itu, apa manfaatnya? Lalu apa negatifnya? Sambil mohon kepada Allah supaya mendapatkan hidayah. Sebab kalau sudah tahu tentang manfaatnya silaturahim, kayaknya nggak ada deh orang yang mengusulkan itu. Oke, baik, berarti mendalami kembali ya. Berefleksi, ya Allah sebenarnya saya itu harusnya begini, silaturahmi itu begini, saya tidak ingin kehilangan jalan menuju surga itu ditekankan. Salah satu di antaranya akan mengikis rasa gengsi untuk meminta maaf duluan ya. Untuk ibu-ibu di jamaah virtual kali ini, barangkali sudah ada pertanyaan yang mau disampaikan, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, yang kami tanyakan, ini kebetulan dengan kondisi yang semacam ini, kita kan tidak bisa ketemu dengan saudara-saudara yang dikatakan kita nggak bisa pulang kampung, nggak bisa mudik, tapi justru tetangga yang menjadi saudara.
Kemudian terkait dengan itu, kami pernah dari hadis, kalau bersalaman itu sebelum sampai lepas salaman itu gugur semua dosa-dosa. Dengan kaitannya dengan ini bagaimana kondisi ini? Kemudian yang kedua, dengan ucapan minal aidin wal faizin terkait dengan silaturahmi, apa itu sudah cukup tanpa kita harus dengan ketemu begitu, khususnya kepada orang tua, karena memang kita tidak bisa ketemu dengan orang tua dengan kondisi semacam ini. Terima kasih Pak Ustadz. Wah, itu menarik sekali. Ya, baik sekali pertanyaannya, Bun. Begini, memang ada hadis Nabi, orang tatkala musafahah, selagi belum dilepaskan, maka dosa itu akan bergulir lewat sela-sela jari kita. Itu rahmannya Allah ya, rahmannya Allah. Kalau kondisi macam ini, jangankan begitu, mengakui ada kesadaran dan kesalahan lalu minta maaf itu sama. Karena memang kondisional. Nah, yang nomor dua, karena sudah tidak memungkinkan untuk saling musyawarah jabatan karena kondisi misalnya, lalu ada orang nekat misalnya pakai kaos tangan, ya sah-sah saja. Kalau berkeyakinan dia nanti tidak tertular dengan COVID-nya itu. Ya. Kalau kondisi semacam ini orang maklum lah, cukup dengan bahasa isyarat. Yang nomor dua, mengucapkan minal aidin wal faizin kepada siapapun. Itu satu sisi ada yang mengatakan sudah minta maaf, Bun. Tapi sisi yang lain itu belum, Bun. Itu kalam doa. Minal aidin, mudah-mudahan kita termasuk yang kembali kepada fitrah. Wal faizin, mudah-mudahan kita termasuk yang beruntung karena mendapatkan pahala Ramadan yang banyak. Wal makbulin, mudah-mudahan rangkaian amal ibadah termasuk yang diterima oleh Allah. Kullu amin wa antum bi khair, mudah-mudahan setiap tahun kita senantiasa dalam kebaikan dari Allah. Pertanyaannya, mana permohonan maafnya? Nah itu ya Ustaz. Belum ada, ya kan? Iya. Nggak seperti orang tua kita dulu. Orang tua dulu nggak ngerti minal aidin, itu kan bahasa Arab. Cukup ngaturaken sedaya kelepatan, lahir patos ngapunten. Itu sebenarnya intinya orang minta maaf. Baik. Dulu di kartu lebaran ada ungkapan minal aidin macam-macam, ada esensinya mohon maaf lahir batin. Itu esensinya minta maaf itu. Baik. Wa amma minal aidin wal faizin, ada yang mengatakan sudah minta maaf, saya menghormati itu. Cuman kalau saya terjemahkan menjadi bahasa Indonesia, itu belum mewakili minta maaf. Sebatas saling berdoa. Makanya kalau saya nerima telepon itu saya jawab amin, amin, amin. Karena apa? Dia doa kan. Kalau dia berhenti langsung ngomong, Cak, sepurane lahir batin. Atau justru kadang juga jalan, no bro, sepurane ya. Itu sudah mewakili minta maaf. Baik. Tidak harus dengan minal aidin wal faizin. Akan tambah lengkap minal aidin wal faizin wal makbulin kullu amin. Terus mohon maaf lahir batin. Yes. Berarti yang dianjurkan sebetulnya seperti itu ya Ustaz ya. Ya. Wah, Ada ini pertanyaan alhamdulillah ada bagus yang ini. telepon ya. Baik. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Dengan Pak Hari di Surabaya. Baik, silahkan Pak pertanyaannya. Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, Pak Kiai. Pak Kiai boleh ya Ustaz ya, Pak Ustaz juga boleh mungkin. Ini Pak Ustaz, pertama saya mau tanya, kedua nanti sharing, ketiga himbauan. Pertanyaannya gini, dari mana asal kata kiai itu? Kedua, terus padahal apa istilahnya haji itu kan cuma berlaku di Asia. Kalau di luar Asia mungkin titel haji itu enggak dipakai. Ya, Pak Haji, kemudian di Arab haji sama. Yang ketiga, itu benarnya silaturahmi atau silaturahim. Nah, himbauan saya kalau bersalaman itu memang betul. Saya nambahkan aja dengan jabat tangan dengan ucapan alhamdulillah astagfirullahaladzim. Itu kalau bersalaman dengan itu himbauan saya. Ya kiranya itu aja, mohon maaf sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tadi apa? Kalau kiai itu dari mana asal katanya Ustaz? Dulu asalnya orang yang senantiasa dakwah. Kiai-kiai itu jalan-jalan. Ada yang mengatakan begitu. Ayo kiai-kiai. Orang kiai dulu kan dalam rangka mengembangkan mengamal apa? Untuk berdakwah itu kan jalan-jalan. Kiai-kiai.
Ada yang mengatakan begitu. Oke, kiai-kiai itu artinya jalan-jalan. Iya. Meskipun di Jogja ada Kiai Slamet, ada Kiai Pleret, itu kan sebutan untuk kebo dan lain sebagainya, kereta. Ya, lain ladang, lain belalang, lain koki, lain masakan. Yang penting di mana bumi dipijak, di situ langit harus junjung tinggi. Di mana kita berada, budaya setempat kita muliakan, kita hormati, kita tidak mencaci maki, ya kan? Yang nomor 2, memang orang untuk silaturahim atau mohon maaf tadi haji. Ya ini sebenarnya agak nyimpang ya, tapi juga enggak masalah. Panggilan haji itu memang untuk daerah Asia sendiri. Di Arab Saudi, Timur Tengah jarang haji. Cuman orang sana manggil haj. Biasa kan? Jadi orang sana, orang Arab Saudi sini haj, manggilnya haj. Orang Mesir juga haj. Meskipun kita nggak pernah dengar, mari kita membaca sholawat kepada haji Nabi Muhammad, kan nggak pernah. Haji Abu Bakar, nggak pernah, ya kan? Nggak pernah. Karena itu sudah perangkaian ibadah, rukun dalam Islam. Kalau sudah tunaikan, tidak harus panggil haji, ya kan? Ya meskipun kadang-kadang ada orang sudah haji dipanggil nggak apa itu, ngamuk itu ada. Saya nggak bicara itunya, ya, saya nggak bicara itunya. Yang nomor 2, jabat tangan mengucapkan hamdalah, istighfar itu macam-macam. Ada yang jabat tangan cuma baca sholawat, itu macam-macam versi. Ya kita hormati sajalah. Baik. Ya. Sama satu lagi tadi Ustaz, yang benar itu silaturahmi atau silaturahim Ustaz? Nah ini. Ada istilah silaturahim, ada silaturahmi. Ya, ada yang mengatakan justru adalah silaturahim itu adalah telanaan kandungan itu. Itu ada yang mengatakan itu. Meskipun ada yang mengatakan silaturahmi tidak ada masalah, kita hormati ya. Ada masing-masing punya alasan, masing-masing punya hujah, masing-masing punya. Yang terpenting bukan silaturahim atau silaturahimnya, tapi aplikasi aksi nyatanya. Itu yang terpenting. Menjaga supaya hubungan ini terus berlanjut, hubungan yang baik, begitu ya Ustadz ya. Baik. Sambil menunggu penelpon berikutnya Ustadz, nah tadi salah satunya supaya kita bisa terus menjaga silaturahmi adalah memohon maaf kalau kita punya kesalahan, akhirnya itu meluruhkan dosa-dosa juga ya Ustadz. Tapi kadang-kadang kita juga menemui Ustadz, ada yang udah deh supaya cepat minta maaf aja. Nah itu gitu. Nah itu seperti apa Ustaz? Jadi begini, orang minta maaf mungkin, itu tidak harus menunggu momentum Idul Fitri. Tren di Indonesia dan sebagian ASEAN itu budaya halal bihalal itu mesti adalah halal bihalal kan konotasinya mesti sepuro-sepuroan. Itu kan mesti momentumnya Idul Fitri. Padahal yang terbaik begitu salah, sadar kesalahan dan cepat minta maaf. Ya kan? Makanya pelajaran pertama tatkala kita Idul Fitri itu adalah pertama kita mengakui kesalahan dan tidak malu minta maaf. Dan itu harus betul-betul dari hati harus toh kan? Harus kan? Jadi pelajaran pertama dari yang namanya Idul Fitri itu adalah pertama kita mengakui kesalahan dan tidak malu minta maaf. Permasalahannya sekarang, apakah berlanjut nanti kalau Idul Fitrinya sudah selesai, Syawalnya sudah meninggalkan kita, apakah kita tidak malu minta maaf lagi? Nah ini kadang-kadang itu. Jangan sampai begitu justru ya Ustaz. Iya jangan begitu. Padahal momentum itu momentum. Orang minta maaf tidak harus menunggu yang namanya halal bihalal maupun hari raya Idul Fitri itu. Baik Ustaz, menarik sekali pembahasan kita kali ini. Mungkin boleh sedikit kesimpulan dari pembahasan kita sekarang Ustaz? Ya. 1, kalau Anda ingin cepat menuju surga, jangan putus kekerabatan. Sambung silaturahim di antara kita. Baik, luar biasa sekali. Ustadz, terima kasih banyak atas ilmu yang sudah dibagi pada hari ini. Terima kasih banyak juga kepada ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Sabilul Mutakin yang sudah bergabung secara virtual dengan kami hari ini di As-Salam. Semoga kita bisa berjumpa lagi nanti, baik secara virtual maupun secara langsung setelah COVID-nya selesai. Baik. Pemirsa, saya undur diri di hadapan Anda. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usia senja, bergegaslah, wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalam. Mencari ilmu
perintah agama.